Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai bersafari untuk persiapan menuju FIFA Series 2026. Ia baru saja memantau laga Persija Jakarta versus Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB. Timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Series 2026. Ajang itu adalah inisiatif dari FIFA untuk mempertemukan tim-tim antar konfederasi tanpa harus melalui turnamen besar. Pada tahun ini ada 9 seri penyelenggaraan FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu serinya dengan berstatus tuan rumah. 3 tim lain yang menjadi peserta adalah Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts and Nevis. Mengingat waktu pertandingan sebentar lagi, Herdman mulai bergerak. Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan pemantauan pemain untuk membentuk skuad Timnas Indonesia di FIFA Series sudah berjalan. Di samping itu, ia menganalisis permainan lawan. Mengenai persiapan, kita semua tahu sekarang proses scouting sedang berjalan. Saya tahu sedikit mengenai Saint Kitts and Nevis. Saya bertemu dengan mereka saat CONCACAF. Kami berkesempatan melawan mereka, tutur Herdman. Herdman mengatakan akan bersafari untuk memantau pertandingan-pertandingan Super League, yang mana sebagian besar menampilkan pemain lokal potensial masuk skuad Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov berbicara sepak bola Indonesia. Komentar ini diungkapkan Aleksandar Dimitrov jelang Bulgaria bertemu Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 Indonesia pada 23 hingga 31 Maret 2026. Aleksandar Dimitrov paham betul sepak bola Indonesia. Karena itu, ia berani menyebut sepak bola seperti agama di Indonesia. Ia melihat antusiasme sepak bola di Indonesia begitu besar. Aleksandar Dimitrov melihat pemerintah Indonesia maupun PSSI telah berinvestasi besar untuk sepak bola tanah air. Ia memprediksi Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2030. Saat ini Timnas Bulgaria dan Timnas Indonesia terpaut 35 anak tangga. Timnas Bulgaria berada di posisi 87 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di tangga 122 dunia. Meski ranking FIFA terpaut jauh, bukan berarti Timnas Indonesia kalah level dari Bulgaria. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mengalahkan beberapa negara yang secara peringkat di atas mereka, seperti Bahrain, China, dan Arab Saudi. Bintang muda VfB Stuttgart, Laurin Ulrich, yang kini dipinjamkan ke FC Magdeburg di Liga 2 Jerman, menunjukkan sinyal positif untuk bergabung dengan Timnas Indonesia yang dilatih John Herdman. Pemain 20 tahun ini mengakui tak menutup pintu peluang membela Garuda di masa depan, menambah harapan bagi penggemar sepak bola tanah air yang haus akan talenta anyar. Kabar ini menjadi sorotan sejak Maret 2025 ketika PSSI mulai mendekati Ulrich melalui perwakilan keluarganya. Ex-pemain Indonesia yang pernah merumput di Belanda, Yusa Nugraha, mengungkapkan proses pendekatan tersebut. Laurin sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Agen dari PSSI, Fardi Bakdim, sudah menghubungi ayahnya Laurin. Ulrich yang memiliki darah campuran yang memungkinkan ia memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia, dianggap sebagai aset potensial untuk memperkuat lini serang Timnas. Dengan kemampuan sebagai winger kiri atau gelandang serang, ia bisa menambah dimensi kecepatan dan kreativitas di skuad asuhan Kluivert, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk membawa Indonesia ke level Asia yang lebih kompetitif. Kedatangan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia diharapkan membawa angin segar, terutama dengan strategi merekrut pemain keturunan seperti Ulrich. Herdman dikenal dengan pendekatan ofensifnya yang bisa memaksimalkan bakat muda. Jika Ulrich resmi bergabung, ia berpotensi debut di FIFA Series 2026 atau AFF Cup mendatang, mengisi kekosongan di posisi sayap yang sering menjadi titik lemah skuad Merah Putih. Kehadiran Ulrich bisa jadi katalisator untuk target ambisius Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2027. Aparel asal Spanyol, Kelme, resmi bekerja sama dengan PSSI dan akan memenuhi kebutuhan Timnas Indonesia. Kerjasama itu diresmikan di Jakarta pada Jumat sore WIB. Perkenalan itu turut dihadiri Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Sementara itu, CEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, mengatakan landasan utama kerjasama ini adalah PSSI dan Kelme memiliki kesamaan visi dalam membangun sepak bola melalui proses jangka panjang, konsistensi, dan daya juang berkelanjutan. Tujuan kolaborasi ini jelas demi meningkatkan performa Timnas Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan. Kelme sendiri menggunakan teknologi khusus untuk mengembangkan jersey yang dirancang spesifik berdasarkan kebutuhan pergerakan dan kenyamanan pemain di lapangan.
Proses pemilihan aparel Timnas Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang transparan dan kredibel. Kelme akan bersama Timnas Indonesia di 2026 dengan agenda yang padat. Tim asuhan John Herdman akan lebih dahulu tampil dalam FIFA Series di SUGBK Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ambil bagian dalam Piala AFF 2026. Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Rizky Ridho dan kolega juga akan tampil dalam FIFA Matchday periode Juni, September, Oktober, dan November. Ajang itu menjadi kesempatan untuk Timnas Indonesia untuk memperbaiki ranking FIFA yang kini di posisi ke-122. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, menyebut timnya sebagai Garuda Baru dalam wawancara eksklusif yang tayang di YouTube Timnas Indonesia. Herdman berambisi membawa Indonesia naik ke level berikutnya, bermain dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 2030. Momen itu nanti adalah Piala Dunia edisi 1 abad. John Herdman mengaku sangat bersemangat membawa Timnas Indonesia ke sana, setelah Indonesia gagal meloloskan diri ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 50 tahun asal Inggris itu resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 13 Januari 2026. Dia tiba di Indonesia pada Sabtu, 10 Januari, 3 hari sebelum diperkenalkan kepada publik pada Selasa. Pada jumpa pers di Jakarta pekan lalu, Herdman mengungkapkan langkah pertamanya di Indonesia adalah mendengarkan keluh kesah Jai Itzes dan kawan-kawan tentang cerita-cerita mereka dari kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Dia akan berusaha mendengarkan, lalu memahami, dan kemudian mengambil tindakan agar Indonesia tak mengulang cerita yang sama pada babak kualifikasi Piala Dunia 2030. John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab ia berpotensi mendapatkan pemain termahal yang diizinkan membela Timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk sempat kencang dirumorkan akan membela Timnas Indonesia pada 2024 dan 2025. Medio September 2024, media Belanda Football Premier mengatakan Pascal Struijk diizinkan membela Timnas Indonesia. Selanjutnya, pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan juru taktik skuad Garuda saat itu, Patrick Kluivert. Mereka terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Beredar kabar ada satu syarat agar Pascal Struijk mau membela Timnas Indonesia. Bek 190 cm itu disebut-sebut baru mau membela Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Seiring kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, apakah kans skuad Garuda mendapatkan Pascal Struijk sudah tertutup? Belum tentu. John Herdman dikenal sebagai ahli negosiasi. Bukan tak mungkin lewat pendekatan John Herdman, Pascal Struijk luluh dan mau membela Timnas Indonesia. Jika mau gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kapten Leeds United ini diketahui memiliki harga pasar mencapai 20 juta euro atau sekira 392. Bek kiri Timnas Indonesia Nathan Chow Aon menunjukkan performa konsisten dan membantu Willem II semakin dekat promosi ke Eredivisie. Nathan Chow Aon kembali dipercaya pelatih John Stegeman bermain sebagai starter di Willem II saat melawan VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda Sabtu dini hari WIB. Bermain di kandang sendiri, Koning Willem II Stadium, Nathan Chow Aon tampil hingga pertandingan berakhir. Ia bermain di posisi bek kiri. Hasil pertandingan pun berakhir positif bagi Willem II. Willem II menang atas Venlo dengan skor 2-1. Gol pertama Willem II dicetak oleh Nick Dudeman pada menit ke-35. Lalu gol kedua, Nathan Chow Aon memberi asis gol Rafael Behonek pada menit ke-88. Nathan Chow Aon menjadi pemain penting Willem II musim ini. Ia bermain reguler di Willem II. Pemain 24 tahun bahkan telah mencatatkan 20 pertandingan dengan 1.704 menit bermain. Nathan juga mencatatkan 2 penampilan di KNVB Beker dengan 1 gol. Penampilan konsisten Nathan Chow Aon bisa menjadi modal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nathan Chow Aon juga sudah memiliki pengalaman di level internasional.